Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam ini kawan. Kali ini kita akan belajar membersihkan pusaka ya kawan. Ini kita menggunakan jeruk nipis. Karena saya waktu ke pasar beli jeruk warangan itu nggak ada, jadinya sama ibu dibelikan jeruk nipis di tukang sayur keliling. Oke, kita tidak pakai semuanya kawan, sayang itu bisa buat bikin minuman. Sebenarnya yang di tutorial-tutorial di YouTube atau ya petunjuk dari orang-orang yang pernah membersihkan pusaka itu biasanya direndam pakai air kelapa atau direndam pakai air mengkudu ya kawan, atau bentis itu ya, pace. Tapi waktu belah kelapanya, kelapa hijau agaknya kok seger, jadi kita minum sendiri, kita pakai jeruk nipis saja ya. Kita pakai sarung tangan biar safety ya kawan. Kita oles-oleskan cairan dari jeruk nipisnya ke seluruh bagian bilah agar bilahnya bersih dari karat. Ya, kita blonyohkan atau kita oles-oleskan, kita balur-balurkan seperti itu ya kawan. Nanti setelah itu kita biarkan seharian. Sebenarnya yang bagus itu ya juga direndam pakai air jeruk yang banyak. Jadi jeruk itu diperas, tidak pakai tambahan air yang lain, jadi pakai air jeruknya itu saja. Katanya seperti itu, tapi kita ya masih belajar ya, gini aja, nanti kita lihat hasilnya apakah bagus atau enggak. Dan pusaka yang kita bersihkan ini adalah pusaka temuan kita waktu kita hunting bahan di tukang rosok itu ya kawan. Itu waktu hunting pertama itu dapat tombak dan keris. Terus waktu hunting yang kedua itu, waktu motovlog itu, kita dapat yang kecil-kecil itu. Ini rencana nanti yang tombak itu saya biarkan ya begitu saja. Saya mungkin bikinkan gagang sama sarungnya, itu kan masih utuh, mungkin bagus buat disimpan atau buat pajangan. Tapi kalau untuk yang keris sama yang kecil-kecil itu ya pengen saya tempa lagi. Menurut kawan-kawan baik nggak menempa ya benda seperti itu, kita bikin ulang gitu atau kita bikin pisau? Nah itu sudah ya tidak utuh lagi ya kawan, bentuknya seperti itu. Yang kecil-kecil sama keris itu kerusakannya sangat ya seperti itulah ya. Kalau menurut kawan-kawan bagaimana baiknya kita tempa ulang, kita belajar membuat keris, atau ya kita biarkan, kita rawat begitu saja? Nah, silahkan nanti bisa komen ya kawan. Ini kerisnya kalau tidak salah berdapur, seperti kayaknya itu tilam sari, kalau enggak tilam upih itu. Saya kurang hafal. Kalau tombaknya itu kata teman-teman masuk pada tombak biring wadon. Ya saya belum tahu juga makna atau filosofi dibalik tombak itu. Ini kita bersihkan, nanti coba lihat pamornya seperti apa. Ini sayangnya karatnya sudah terlalu tebal kawan, menutupi pamor dan ya patina-patina yang ada itu menutupi bilah, jadi pamornya tidak terlalu kelihatan.
Kita terus ulangi, kita balur-balurkan seperti itu. Ya, nanti itu lumayan sudah agak terkikis ya kawan. Enggak punya tempat untuk merendam sayangnya. Mungkin lain kali saya mau beli itu talang itu, nanti kita potong, kita jadikan tempat merendam pusaka nanti. Waktu mungkin ya membersihkan lagi, kita belajar lagi membersihkan pusaka. Ya, saya itu kagum ada empu zaman dulu itu ya, dengan alat yang mungkin ya seadanya ya, teknologi ya seperti zaman dulu itu, bentuknya itu bisa rapi dan sangat presisi itu loh. Ya, saya sangat sangat kagum dengan empu-empu pada zaman dulu. Ya, mungkin suatu saat kita belajar bikin keris juga ya kawan ya, untuk melestarikan budaya yang sudah mulai punah. Nah, kita oles-oles seperti itu terus sampai kita capek. Kita oles-oleskan air jeruknya kawan. Besinya itu bahannya saya belum pernah lihat bahan yang seperti itu ya kawan. Itu ada kayak kristal gitu loh bahannya itu. Besinya itu mengkristal gitu modelnya. Nggak tahu apa zaman dulu bahannya, mungkin dia pakai meteor gitu, batu meteor sama pasir besi yang dibuat jadi besi, atau namanya apa itu, spong atau ya biji besi, dari biji besi gitu. Itu kerisnya itu sangat ringan kawan ya. Kalau kita lihat dari bentuknya segitu itu rasanya tidak seimbang dengan beratnya, itu lebih ringan dari kelihatannya. Kalau yang tombak itu lumayan ya berat karena tebal kan bentuknya itu. Tapi kalau kerisnya itu meskipun hanya segitu ya menurut saya ringan. Oke, kita biarkan ini seharian ya, kita biarkan seharian saja ya kawan. Nanti kalau lebih dari 3 hari dosa malahan, nggak boleh diem-dieman lebih dari 3 hari. Oke, setelah itu lanjut kita bersihkan menggunakan sabun. Ini sunlight ya kawan. Sunlight itu artinya matahari bersinar. Kalau bulan bersinar itu moonlight. Kalau air mancur itu moonlight. Oke, kita sikat-sikat seperti itu. Kita bersihkan sisa jeruknya sama karat-karatnya. Ya, karena hanya direndam ya, biarin 1 hari ya, karatnya masih banyak yang menempel itu kan, seperti membatu gitu loh karatnya modelnya. Tapi ya lumayan ada yang bersih, kita bisa lihat besinya, model besinya. Ini yang menurut saya paling kelihatan nih pamornya. Nanti kita lihat, mungkin karena ini yang kecil kan kerendam ya, ini yang telah bersih.
Itu sisa karat-karatnya masih ada kawan, itu tebal seperti membatu gitu loh, keras karatnya, nggak bisa luntur kalau hanya direndam sehari. Itu yang hitam-hitam patina-patina itu sangat lengket, sulit untuk dihilangkan. Terus kita coba menghilangkan sisa karatnya itu menggunakan FCL ya kawan, ferrichloride itu. Sama mau mencoba biar pamornya muncul atau enggak. Biasanya kan kalau bikin pisau pamor yang baru itu kita pakai FCL itu untuk memunculkan pamornya. Tapi ini kelihatannya pamornya enggak mau muncul, masih kalah sama patina dan karat, itu kurang bersih. Mungkin lain kali mau saya bersihkan ulang ya kawan, saya rendam itu yang tombak. Mungkin kalau yang keris sama yang kecil kita tempa saja lagi. Itu besinya itu kelihatan, itu ada yang putih-putih, itu mungkin itu pamornya, tapi tidak begitu kelihatan ya kawan. Tapi karatnya sudah banyak berkurang ini kawan. Oke, kita gosok dengan air jeruk lagi untuk menghilangkan sisa-sisa FCL-nya, karena sifat FCL itu kan keras ya kawan, takutnya nanti korosi kalau tidak dibersihkan lagi. Setelah nanti kita jeruk, kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Nah, kita air jeruk ini untuk menghilangkan sisa-sisa FCL-nya. Oke, ini yang telah dibersihkan, karatnya lumayan sudah berkurang. Tapi sayangnya pamornya masih belum kelihatan ya kawan. Mungkin perlu saya cuci ulang. Itu yang kuning-kuning itu mungkin bekas jeruk sama FCL-nya kurang bersih kita saat membersihkan, jadi kelihatan seperti berkarat. Itu kerisnya seperti ini. Itu karatnya membatu kawan, sudah, jadi sulit sekali dibersihkan. Ada yang menyarankan pakai Vixal, ada yang menyarankan pakai Citrun itu ya, nanti saya coba mana yang bagus. Ini pamornya yang paling kelihatan kawan, itu entah pamornya apa, tapi yang bagian separuh bilahnya itu masih tertutup karat yang membatu gitu. Ini sama sekali malah tidak terlihat, ini malah kuning-kuning. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kawan.